Salam damai untuk kita semua. Kembali bersama saya, Pastor San Efran Sinaga, menyapa kita semua dalam katekese singkat. Dan tema katekese kita pada hari ini ialah perihal Corona Advent. Sama halnya dengan tradisi-tradisi lain dalam gereja, tidak dapat kita pastikan kapan persisnya tradisi itu dimulai. Demikian juga dengan Corona Advent. Ada memang beberapa pendapat, tetapi di antara pendapat-pendapat itu ada dua yang begitu populer. Yang pertama, bahwa Corona Advent ini sebenarnya awalnya bukan tradisi dari gereja Katolik, tetapi dari gereja Protestan, tepatnya di Jerman, di Hamburg, di mana di sebuah panti asuhan untuk menghibur para anak panti dan untuk membangkitkan semangat mereka menantikan hari raya Natal, maka pendeta di situ membuat suatu lingkaran yang besar yang bisa memuat sampai 25 lilin. Sehingga setiap hari nyalakan satu lilin, dan lilin itu akan menyala, dan pada hari menjelang Natal, satu hari menjelang Natal, akan dinyalakan lilin terakhir. Dan kebiasaan ini diteruskan secara terus-menerus. Dan akhirnya karena dianggap baik untuk menyemangati pengharapan orang akan masa Advent, maka diadopsilah ini menjadi kebiasaan juga dalam gereja Katolik, yakni dengan membuat Corona Advent. Tetapi ada juga sumber yang lebih tua yang mengatakan bahwa dulu sebelum ada agama di Eropa itu sudah ada kebiasaan membuat semacam corona yang dilengketkan di pintu rumah ataupun bahkan di kandang ternak dengan harapan untuk menjaga seisi rumah, menjaga ternak terhindar dari mara bahaya dan niat-niat orang yang hendak berbuat jahat. Dan dalam lingkaran itu juga dililit dengan warna merah dan warna emas. Nah, kebiasaan ini juga lah akhirnya juga diadopsi khususnya di Eropa yang dijadikan menjadi Corona Advent seperti yang kita kenal sampai sekarang ini. Bila kita amati secara saksama, ternyata Corona Advent itu juga mengandung berbagai simbol. Yang pertama adalah bahwa Corona Advent itu adalah berbentuk lingkaran. Dan ini maknanya adalah bahwa lingkaran itu tidak pernah terputus. Dia tidak punya awal dan tidak punya akhir. Alfa dan Omega. Artinya bahwa Kristus yang kita nantikan ini, dia adalah kesinambungan dari Allah Bapa menuju Allah Putra. Artinya ini karya keselamatan itu tak pernah putus, Alfa dan Omega. Kehadiran Kristus yang kita nantikan adalah kesinambungan dari karya penyelamatan dari penciptaan hingga penyelamatan kedatangan Kristus ke dunia ini. Simbol yang kedua adalah bahwa Corona Advent itu dibuat dari daun-daunan hijau atau sering disebut dengan evergreen, artinya hijau selamanya. Dan evergreen ini melambangkan bahwa dia tetap hidup, tak pernah mati. Maka Yesus yang dinantikan ini juga akan mendatangkan kehidupan yang kekal dan tidak akan pernah mati. Sementara itu, simbol yang berikut adalah di Corona Advent itu akan ada 5 kuncup-kuncup warna merah yang terbuat dari bunga. Itu melambangkan tetesan darah Kristus, bahwa Kristus yang dinantikan ini nantinya akan menyelamatkan manusia dengan mencurahkan darahnya, darah yang menyelamatkan. Dan simbol yang terakhir yang tidak kalah pentingnya kepada kita adalah adanya 4 lilin Advent yang akan dinyalakan tiap minggunya. Itu mengingatkan kita bahwa Advent itu semakin mendekat dari minggu ke minggu, sehingga persiapan kita, pengharapan kita, penantian kita semakin terarah kepada Kristus yang akan lahir itu. Demikianlah sekilas tentang sejarah Corona Advent, bagaimana makna-maknanya, dan kiranya dengan semakin mengetahui tentang sejarah dan makna dari Corona Advent itu sendiri, kita semakin dengan hati yang berkobar-kobar dan iman yang kuat menantikan hari raya Natal. Tuhan Yesus memberkati.